Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi di BWK Tronic. Oke teman-teman, kali ini saya ada produk handphone dari brand Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Oke, jadi Redmi Note 9 Pro varian 6128GB. Oke, jadi langsung saja kita lihat kotaknya. Jadi kita lihat kotaknya di bagian atas ini berwarna glasir green apa namanya, yang jelasnya warna hijau. Terus glasir white sama grey. Jadi kalau saya salah sebut tentang penyebutan warnanya silakan dimaklumi kawan. Aku kan lama di Amerika. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi kita lihat di sini ada logo Xiaomi yang kecil. Oke, kita lihat di bagian samping seperti ini. Redmi Note 9 Pro, with easy access to the Google apps you use most. Oke, silahkan diartikan sendiri. Oke, sama juga tulisannya di samping sini. Dan di bagian atas polos. Terus di bagian sini ada tulisan Redmi Note 9 Pro Glacier White. Jadi saya ambil varian warna putih kawan. Jadi RAM-nya ini 6GB RAM, 128GB ROM atau memori internalnya. Sementara yang keluar di Indonesia itu ada varian 464 dan 8128. Nah, ini adalah versi Malaysia kawan. Dan produk Redmi Note 9 Pro ini dibuat langsung di Cina, karena di sini made in China, berarti telepon atau HP ini langsung diimpor dari Cina dengan bentuk utuh. Beda kalau di Indonesia kawan, itu biasanya kami buatan Indonesia, dibuat di PT ini karena harus ikut peraturan TKDN. Kalau Malaysia saya kurang tahu kawan, yang jelasnya ini adalah paket utuh dari Cina. Oke, sebelum kita bongkar, kita lihat dulu di bagian belakang polos ya. Polos sama dengan Redmi Note 9S. Tidak ada tulisannya, sementara yang keluaran Indonesia itu ada informasi kamera, informasi baterai, bentang layar. Kalau ini tidak ada kawan. Polos. Tapi polos bukan berarti ini adalah palsu. Ini adalah Redmi Note 9 Pro original. Oke, jadi sebelum kita buka juga kita lihat, kita dapat gift power bank. Oke. Jadi mohon maaf kawan, saya sebut power bank, biasanya kalau hadiah itu power bank abal-abal. Biasanya dipakai sebulan atau 2 minggu atau seminggu sudah rusak. Itu pun paling berapa kali dipakai ngecas sudah habis. Tapi ini powerbanknya juga cantik walaupun murahan. Di sini sudah terdapat 3 port USB. Dan di sini mungkin ternyata pakai layar kawan. Oke, di sini terdapat informasi per jumlah daya baterainya, misalnya di sini 75, 50, 25%. Oke. Dan di sini juga terdapat sebuah lampu. Ini kita bisa gunakan sebagai senter kawan. Nah, kalau kita mau cas power bank ini, kita harus menggunakan kabel USB-C, micro USB yang biasa. Oke. Kita kesampingkan saja, ini tidak penting kawan. Kita juga dapat kabel data USB biasa. Oke, kita singkirkan. Oke kawan, tidak usah lama-lama lagi, kita bongkar kotaknya. Jadi saya sudah sediakan gunting. Tadi saya cari-cari cutter, tidak ada kawan, jadi terpaksa saya harus menggunakan gunting. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, jadi setelah saya jual Redmi Note 9, Redmi Note 8, setelah saya jual maka saya ganti Redmi Note 9 Pro. Karena kemarin Redmi Note 8 biasa itu RAM-nya cuma 4, tapi memori internalnya sudah 128 kawan. Sementara ini RAM-nya 6, memori internalnya 128. Oke, kita singkirkan dulu kotaknya. Dan yang pertama kita lihat ada kotak kecil, biasanya berisikan kartu garansi dan juga jelly case. Oke, jadi kita pisah-pisah dulu. Ini kita angkat HP-nya. Wow, ternyata dari bawah kawan. Oke, sudah fokus. Kita sudah pindahkan semua kotak-kotak ini supaya bisa fokus. Oke, kita angkat unitnya, kita singkirkan dulu dan kita buka kertas pembatasnya. Oke, kita dapat cas dan kabel USB Type-C. Oke, tidak ada. Jadi rata-rata HP sekarang tidak menyertakan handsfree di dalam kotak penjualan untuk memangkas harga dengan cara menghilangkan handsfree-nya kawan. Oke, jadi kita bisa beli di kedai-kedai yang murah, 30.000, 10 ringgit, 7 ringgit juga ada. Tapi kalau kualitasnya mau bagus, beli yang agak mahal. Oke, kita singkirkan ini kotaknya. Kita lihat yang pertama dulu. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita dikasih pin ejector yang sangat biasa, agak kecil dan berbentuk bulat. Kita lihat di sini, ini ada buku petunjuk, terus kita dapat buku garansi. Oke, dan kita juga dikasih free jelly case yang biasa transparan. Kalau dipakai sebulan 2 bulan sudah berubah warnanya jadi kuning kawan. Oke, kita letak dulu. Pertama kita lihat dulu casnya. Ini sangat besar, lebih besar daripada Redmi Note 9S kemarin kawan. Oke, jadi ini kepala pencasnya agak besar dan letak USB-nya agak di pinggir. Oke, jadi kepala casnya ini sudah support fast charging 30 watt. Oke, jadi menurut informasi untuk mengisi daya atau baterai sekitar 5020 mAh hanya membutuhkan 45 menit kawan. Oke, jadi nanti kita buktikan apakah betul 45 menit atau tidak. Oke, terus kita dapat kabel Type-C. Nah, ini dia. Warnanya agak lain. Biasanya kalau Oppo warna hijau, Realme warna kuning, sementara ini warna orange ke apa ya? Seperti orange isi buah delima kawan. Oke, sekarang kita keletek-keletek unitnya atau HP-nya. Wow, oh ternyata di sini sampai hitam juga, sampai di ininya, sampai di bawah flashnya kawan. Oke, jadi kita lihat dulu di bagian depan ini ada tulisan di bagian plastik, kurang lebih di kotaknya di luar ada logo Xiaomi di sebelah kanan atas. Di sini tulisan tipenya Redmi Note 9S Pro. Dan di sini ada informasi kamera 64 megapiksel AI quad camera, 16 megapiksel in display front camera. Jadi kamera depannya ini 16 megapiksel. Dan fast chargingnya sudah 30 watt fast charging. Daya baterainya 5020 mAh. Dan dia sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G 8 nanometer high efficiency prosesor. Oke, jadi kalau tidak salah ini sama dengan prosesor yang digunakan di Oppo Reno 4 720G.
Oke, dan bentang layarnya 6,67 inci Full HD Plus dot display. Dot display maksudnya itu kameranya berbentuk titik di bagian layar. Side mount fingerprint sensor. Jadi fingerprintnya ada di samping kawan, bukan di dalam layar, di bawah layar ataupun di bagian fisik belakang. Oke, langsung saja kita buka bajunya. Plastiknya kawan, dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, cantik sekali. Oke, kita lihat dari bagian belakang ini adalah Glacier White. Jadi di bagian belakang ini terbuat dari bahan kaca kawan, dan sudah dilindungi Gorilla Glass 5. Oke, jadi ketika terjatuh tidak gampang pecah, asalkan jangan terlalu tinggi kawan dan tidak ketemu dengan batu atau benda keras. Dan di bagian depannya juga ini layarnya sudah dilindungi Gorilla Glass 5 juga, jadi agak keras, jadi sudah agak kokoh kawan nih. Dan ini kurang lebih sama kualitasnya dengan Redmi Note 9S yang kemarin, yang ini. Jadi yang bedanya di sini katanya cuma kamera ada resolusi 64 dan 48 megapiksel. Kalau yang ini 64, sementara Redmi Note 9S ini beresolusi 48 megapiksel. Oke, kita lihat di bagian kanan di sini sudah ada informasinya kalau fingerprint dengan tombol power diletak di sebelah kanan. Ini, dan ini fingerprintnya bisa ditekan kawan. Karena fingerprint ini juga berfungsi sebagai tombol power on off. Dan di atasnya terdapat sebuah tombol volume up and down. Oke, dan di sini terdapat mic, di sini juga terdapat AI blaster infrared yang bisa dipakai untuk remote TV, AC dan lain-lain. Oke, di sebelah kiri cuma terdapat sebuah slot SIM tray. Kita langsung saja lihat apakah dia sudah support 3 slot atau 2 slot. Wow, ternyata sudah support 3 kawan. Jadi dia sudah dedicated. Oke, jadi di sini SIM 1, SIM 2 dan micro SD. Saya juga kurang tahu informasinya, ini micro SD-nya bisa support sampai 128 atau 256. Oke, kita masukkan. Oke, kita lihat di bagian bawah terdapat sebuah port jack audio 3,5 mm dan terdapat sebuah port USB-C. Dan di sini terdapat sebuah lubang mic dan terdapat juga lubang speaker. Jadi speakernya ini masih stereo, belum mono. Jadi suaranya tidak terlalu bagus seperti flagship karena ini memang HP menengah ke samping kawan. Kita berpindah ke bagian belakang sini. Kita lihat bagian kameranya. Kamera utamanya 48 megapiksel quad kamera, sementara ultra wide nya 8 megapiksel, makro kameranya 5 megapiksel dan depth sensornya 2 megapiksel. Dan di sini juga terdapat sebuah lampu flash. Sementara di kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Coba kita hidupkan kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi tulisan yang muncul ketika kita menghidupkan HP Redmi, terdapat sebuah tulisan Redmi by Xiaomi. Oke, karena ini memang masih produk Xiaomi kawan. Cuma dia adalah sub brand, statusnya adalah sub brand. Oke, dan masih menggunakan MIUI 11, belum diupdate ke MIUI 12. Oke, sekarang kita pilih tema klasik saja. Pengaturan selesai. Oke, setelah kita atur beberapa menit maka tampilannya seperti ini. Oke, jadi tampilannya khas MIUI 11 seperti ini kawan. Jadi ini belum terupdate ke MIUI 12. Dan latarnya juga ini khas untuk MIUI 11. Juga ikonnya seperti ini teman. Oke, jadi sama seperti biasa Redmi Note 9S, Redmi Note 9 8 Pro,
Itu juga menu-menunya dan yang tersedia di dalam juga sama. Oke, cuma saya lihat di sini ada tambahan sedikit. Ini sudah terinstall Amazon Shopping, Facebook, WPS Office, LinkedIn, Booking.com, Netflix, LinkedIn, AliExpress, dan lain-lain. Gamenya juga ini game sudah terinstall, game biasa. Lazada juga sudah terinstall. Oke, jadi aplikasi Xiaomi yang bisa digunakan sebagai remote TV, AC, dan lain-lain. Ini ciri khas Xiaomi kawan. Juga ada Mi Mover, ini saya juga kurang tahu Mi Mover ini apa fungsinya. Sepertinya untuk mengirim data. Oh, pindahkan foto, kontak, pesan, riwayat panggilan, dan lain-lain. Oh, jadi kemungkinan besar ini bisa digunakan Mi Mover untuk memindahkan data sesama Redmi ataupun Xiaomi. Oke. Ada layanan Google dan di sini ada podcast, Google Play, Google One. Ini yang baru kawan. Ada Google One. Saya pun baru lihat di HP Redmi Note 9 Pro ini. Oke. Dan kita lihat dulu spesifikasinya di sini tentang ponsel. Redmi Note 9 Pro MIUI 11 belum terupdate ke MIUI 12. Oke. Jadi penyimpanannya 128. Terus kita tekan keseluruhan spesifikasi. RAM-nya ada 6 GB. Terus penyimpanan internal yang tersedia tinggal 107,54 GB. Oke, jadi memori yang terpakai di HP ini sekitar 21 GB kawan. Jadi yang tersisa tinggal 107,54 GB. Coba kita ganti wallpapernya biar kelihatan kamera depannya. Oke, seperti ini teman, kelihatannya berbentuk titik. Jadi si Redmi menyebut kameranya ini adalah dot display, bukan water drop. Oke, jadi kita lihat dulu bagian kameranya. Izinkan saja, tolak. Oke, jadi di sini resolusi kameranya 64 megapiksel. Jadi kita mau menggunakan ultrawide-nya, tinggal geser ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Dan perekaman videonya ini sudah support 4K kawan. Oke, kualitasnya coba kita lihat ini. Kita lihat di bagian atas sudah bisa 4K. Oke. Oke, coba sekali lagi kita lihat Android-nya, versi Android-nya versi Android 10. Ini Android 10 kawan. Cuma ini bisa digeser-geser. Oke, jadi Redmi Note 9 Pro ini harganya 1099 ringgit. Jadi kisaran hampir 4 jutaan kawan kalau dikurskan ke rupiah. Karena kebetulan waktu saat saya ambil duit itu kursnya kalau kita beli ringgit 3.700, jadi 1.000 ringgit sekitar 3,7 sekian. Jadi 100-nya itu hampir 400.000 juga. Jadi ya kurang lebih 4 jutaan kawan kalau di Malaysia. Ini menurut saya kurang lebih 4 jutaan ketika kita membandingkan dengan tukaran uang kawan. Sebenarnya ini hampir 4 jutaan yang harga sebenarnya. Oke, nanti kita tes kameranya dan kita tes juga bagaimana perekaman videonya. Oke kawan, sekian video unboxing HP Redmi Note 9 Pro dari saya. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, see you next time dan berjumpa lagi di video unboxing ataupun review di channel BWK Tronic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.